Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan materi kita pada siang hari ini. Untuk adik-adik di rumah diharapkan untuk on cam semua karena kita akan lanjut materi kedua. Untuk materi kedua ini dengan tema menjadi garam dan terang di kampus. Kepada Kak Megawati Tulak Alor STH MPD, kami persilakan. Shalom, ya selamat siang semuanya. Apa kabar ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pengurus yang sudah memberikan saya kesempatan membawakan materi kedua pada PMB Pomkris Untat 2021. Kalian memberikan tema menjadi garam dan terang di kampus. Saya mau katakan bahwa menjadi garam dan terang itu sebenarnya ada panggilan kita sebagai orang percaya. Itu destiny kita, ya. Itu tidak bisa dirubah. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dan itu terus menjadi destiny kita, harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 dan 14 saja yang saya akan yang akan saya garis bawahi kita pada siang hari ini. Matius 5 ayat 13 dikatakan begini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi sebagai garam, kita harus memberikan rasa. Saudara pernah makan, terus makanannya tidak ada garam. Percaya saudara akan meninggalkan, ya, saudara akan meninggalkan makanan itu dan pergi mencari garam di dapur. Atau mungkin saudara makan di rumah makan, ya, tiba-tiba saudara merasa bahwa makanan yang disajikan ke saudara itu tidak ada. Apalagi kalau saudara lihat di meja tidak ada garam. Saya percaya saudara akan memanggil pelayannya dan berkata, tolong ambilkan saya. Nah, demikiannya juga dengan kita orang Kristen harusnya memberi rasa. Kalau saudara tidak punya rasa, bukan rasa ini rasamu ya. Itu rasa ini rasamu itu krispati saudara. Yang saya maksudkan adalah impact, dampak dari kehidupan kekristenan saudara. Kalau kehadiranmu sangat diharapkan banyak orang, saudara adalah garam. Tapi justru kalau kehadiranmu tidak diharapkan oleh orang lain, saudara bukan garam. Firman Tuhan berkata, untuk apa lagi? Itu hanya dibuang dan diinjak orang. Ya. Demikian juga dengan terang, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau kita melihat Toraja misalnya di atas gunung, oh ya, kita melihat Manado, ya, kita melihat kota itu di atas gunung. Dan kita tahu ada sebuah kota di sana. Nah, oleh sebab itu kiranya kehidupan kita juga menjadi cerminan orang. Jadi firman Tuhan berkata, kita ini dilihat. Rasul Paulus lebih tegas lagi menjelaskan destiny kita bahwa kita ini surat yang terbuka. Kalau saya menyurat ke Pak Jokowi, mungkin hanya Pak Jokowi yang baca surat saya. Tapi kalau saya menulis dalam surat terbuka, semua masyarakat bisa tahu. Oh, Ibu Mega, Kak Mega itu menulis surat buat Pak Jokowi dan itu surat terbuka. Masyarakat pengen tahu apa yang dia sampaikan. Ya, nah itulah identitas kita, ya, menjadi garam dan terang. Nah, kita tahu Mother Teresa, ya, kita tahu Mother Teresa. Siapa dia? Seorang biarawati, ya, yang luar biasa, yang mendapat penghargaan karena dikasihnya untuk kemanusiaan. Ya. Waktu dia melihat kemiskinan di India, dia tertarik untuk keluar dari biaranya dan menjadi untuk masyarakat India.
Dia ditantang oleh pastornya. Ini baik, Mother. Kenapa kamu harus keluar dari biara? Awalnya perjalanannya dengan kereta api, ya, saudara beserta dengan seorang suster temannya. Ada tuh pengemis, itu manggil-manggil dia. Haus, aku haus, aku haus. Dan waktu Mother Teresa lihat pengemis itu, dia melihat wajah Yesus. Seperti Yesus yang berkata, aku haus, aku haus, aku haus. Disitulah awal Mother Teresa biara. Dan dia mulai dari India. Di tempat di mana orang-orang miskin berkumpul. Itu TPA, saudara. Kalau kita TPA, saya mau tanya berapa banyak dari saudara yang oh Kak, kalau datang bawa sumbangan, kita oke. Tapi mau tinggal di sana, maaf. Ya, ada di sini dilamar orang pria, kemudian sayang, kita nanti habis nih di TPA. Ya. Saya yakin saudara tidak akan mau. Ya, tapi Mother Teresa itu karena dia tahu garam itu bisa berfungsi ketika dia ada di Kalkuta, di TPA itu. Terang itu bisa bersinar waktu dia ada di TPA itu. Ini luar biasa, ya. Kita kenal juga Mahatma Gandhi. Saya mengangkat seorang pemimpin yang bukan orang Kristen. Tidaklah. Nah, Mahatma Gandhi sendiri catat memang pernah hampir jadi orang Kristen. Kalau saudara buka internet, browsing di sana, ketik aja Mahatma Gandhi and Christianity. Dicatat Mahatma Gandhi ini pernah mau jadi seorang Kristen. Kenapa tidak jadi orang Kristen? Waktu ditanya saudara, Pak, Bapak kok nggak jadi orang Kristen ya? Mahatma Gandhi itu ngomong begini, saya suka Kristus, saya senang dengan pribadinya, saya suka pengajarannya, tapi maaf, saya tidak suka dengan pengikutnya. Saya nggak suka orang Kristen. Lah kenapa Pak? Kenapa nggak suka orang Kristen? Dia jawab begini, karena cara hidup mereka beda dengan cara hidup Kristus. Makanya dia tulis begini, seandainya orang Kristen hidup sama Yesus hari ini, saudara catat, zaman dia hidup loh saudara. Mahatma Gandhi itu meninggal tahun berapa? Hari ini seluruh dunia Kristen. Enggak akan ada agama lain. Wow. Jadi sekali identitas kita sebagai garam dan terang itu ada. Karena selevel Mahatma Gandhi pun hampir jadi orang Kristen. Hanya karena dia tidak melihat terang dan garam. Akhirnya apa saudara? Dia tidak jadi orang. Dan dia berkata, seandainya suara yang sama, beliau sudah meninggal hari ini, suara yang sama masih dikatakan. Seandainya hari ini seluruh orang Kristen hidup sama seperti Kristus, seluruh dunia akan Kristen. Dia tantangan kita, apalagi kalian mahasiswa yang hidup di kampus. Saudara tidak akan bergaul dengan hanya seiman benar. Enggak mungkin dong di satu kelas, ya kelas A, orang Batamanjo yang Kristen semua, yang Islam jangan. Enggak mungkin, saudara. Dulu mungkin dari kampung cara ngomongmu masih bagus, masih shalom, masih puji Tuhan. Di sini mau kebun binatang. Ya? Saya melihat ada mahasiswa, Pak, yang bicara. Lalu ada kata, aduh saya nggak enak ngomong, tapi saya ngomong aja. Ujung-ujungnya ada kata anjing. Mungkin sering piara anjing atau nggak punya anjing. Ya, sama juga dengan baya. Baya tuh gila, saudara. Baya, coba ya. Saudara mau panggil, misalnya saya panggil Dona. Saya nggak akan panggil Dona lagi. Saya panggil Baya sini, bisa marah dia. Kenapa? Itu gila. Tapi kita asik. Lo kekinian Kak. Oh berarti kakak ini katro kamega ini. Masa yang begitu-begitu dosa. Biasa itu Kak. Milenial kita ini. Ya ampun. Kalau kalian melakukan itu terus, akan banyak Mahatma Gandhi yang tidak diselamatkan. Amin. Nah, apalagi kalau galau. Nah, itu semua kata kebun binatang keluar semua. Apapun itu saudara, keluar semua. Ya. Semua keluar dari mulut kalian. Ya, apalagi kalau disakiti. Waduh,
Ada seorang mahasiswa itu curhat ke saya, tapi langsung ngomongnya kasar gitu. Iya Bu, orang baik disakitin. Terus dia bilang ujungnya, anjing. Wih, saya kaget. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya bilang, kamu sadar? Oh maaf Bu, saya sudah terlanjur sakit. Ya, berarti kamu Stefan Pasaribu, belum siap. Ya, kehilangan. Asik. Ya. Nah, kita juga kenal siapa? Martin Luther, bukan Martin Luther King ya. Sebelah kiri itu Martin Luther, saudara. Itu tokoh reformasi. Ya, sampai hari ini gereja Protestan ada karena beliau yang memperjuangkan bahwa ada aturan-aturan di gereja Katolik yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dia kritisi, ya, menjadi tiga hal yang sampai hari ini dia pikirkan dan menjadi pegangan gereja Protestan. Sole Gracia, Sole Fide, dan Sole Scriptura. Ya, kalau saya nggak salah tiga itu. Sola Gracia, Sole Fide, Sola Scriptura. Seperti itu. Nah, dia seorang pemimpin besar, pemimpin gereja yang besar. Nah, di sebelahnya itu Martin Luther King Jr. Sebelahnya tadi Martin Luther, yang di sini Martin Luther King Jr. Dia seorang pendeta di gereja baptis, tapi dia juga seorang pemimpin masyarakat sipil di Amerika. Nah, dia punya filosofi yang terkenal itu satu, I have a dream. Ya, mungkin itu yang dijadikan lagu I have a dream. Saya nggak tahu ya. Apakah memang terinspirasi dari perjuangan Martin Luther King atau bukan, tetapi satu filosofi Martin Luther King Jr. I have a dream. Apa isi I have a dream itu? Dia berkata begini, satu hari nanti, one day, orang kulit putih di Amerika akan duduk bersama dengan orang kulit hitam. Saya tanya, waktu dia hidup itu tercapai enggak? Tidak. Tapi paling tidak dia sudah jadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kulit hitam orang Amerika. Dia cuma bilang, kalau saya mati, saya cuma punya satu mimpi, I have a dream. Itu digenapi waktu kapan? Waktu Obama jadi presiden. Jadi begini saudara, menjadi terang itu, kita nggak usah lihat nanti, kira-kira saya mendapatkan hasil dari terang yang saya sebarkan, ini enggak ya? Saya masih hidup, saya sudah rasa impact-nya, dampaknya sudah saya bisa rasakan atau enggak? Saudara jadi terang saja, jadi garam saja, enggak usah peduli. Apa saudara menikmati itu atau tidak? Karena Martin Luther King membuktikan, I have a dream. Dan itu terjadi waktu kepemimpinan Obama sebagai Presiden Amerika. Nah, kita juga tahu tentang Jonathan Christie. Siapa nggak tahu nih ya? Wih, ganteng banget. Ya, pasti cewek-cewek kalau dia main bulu tangkis pertandingan, matanya itu bukan di bola, bukan di poin, tapi di wajah Jonathan Christie. Wih, ganteng. Nah, saya nggak tahu kalau di Untat ada secakep dia ya. Mudah-mudahan ada, saudara. Ya, di sini juga ada kayaknya. Nah, ini luar biasa. Dia menjadi orang yang memberikan terang ya di dunia olahraga. Ada banyak medali yang sudah dia gapai, saudara. Yang di sebelahnya lagi tuh siapa? Agnes Mo, siapa nggak tahu? Ini saya suka dari Agnes Mo, penghargaan apapun, dia selalu bilang, terima kasih untuk Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Waduh, kita sekarang mau ngomong Kristus, Tuhan Yesus tolong, nanti di gereja bro. Ya, makan bakso saja misalnya, kita makan bakso di depannya itu teman-teman kita yang bukan Kristen. Saya mau tanya mahasiswa di sini, masih bisa kunci tangan tutup mata? Saya rasa, haleluya, dalam nama Yesus, amin. Ya, jarang kita permisi ya, saya doa dulu, atau langsung doa. Kan kita identik dengan lipat tangan ya. Saya masih jarang menemukan itu. Kemudian mungkin identitas seperti salib. Kalung salib, anting salib sangat jarang loh dipakai cewek-cewek sekarang, cewek-cewek Kristen. Kenapa? Apa karena kita takut di salib ada jin kafir? Saya rasa tidak. Ya, ada anak murid saya, pernah dia pakai kalung salib. Pertama saya lihat, oh ya dia pakai. Tiba-tiba sudah tidak ada. Saya bilang, mana kalung yang tadi pagi kamu pakai? Mem, saya simpan. Kenapa? Mungkin dia merasa risih begitu. Jadi ada orang lihat salib, orang tanya, kamu tahu enggak arti salib? Nggak mampu jawab, bahaya. Ya. Tapi sebenarnya
kita jangan takut, itu identitas kita. Berapa banyak dari kita sekarang beli baju, mana mau ada gambar salibnya. Dan orang pesan baju rata-rata faith, hope, love, mana ada? Salib, PMK, Pomkris. Taman dulu itu Bu. Itu abad 16. Abad 21, faith, hope, love. Kenapa? Mengaburkan seringkali, saya minta maaf, seringkali kita mengaburkan sedikit identitas kita. Kenapa? Kita takut. Ya memang dunia berkata, kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus siap dibenci. Kalau kamu tidak dibenci dunia, kamu bukan orang Kristen. Ya. Nah, kita juga kenal Pak Terawan. Ini Menteri Kesehatan kita, mantan ya. Dan sekarang sedang mengusahakan sebuah vaksin yang namanya vaksin Nusantara. Walaupun sedikit ditolak, tapi perjuangannya terus berlangsung sampai hari ini. Nah, bagi saya dia pemimpin hebat. Ya, dia memberi terang yang luar biasa untuk dunia kesehatan. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono sembuh sakit dari beliau. Ya. Nah, itu ada satu terapi yang dia kembangkan, ya. Kemudian Ikatan Dokter Indonesia merasa bahwa penemuannya itu sangat berbahaya, ya. Dan mereka tidak menerima penemuannya. Kakak rohani saya tanya, "Kak, sudah vaksin?" "Belum." "Kenapa belum vaksin?" "Saya tunggu vaksin Nusantara." Berarti ada banyak orang yang masih percaya kepada Dokter Terawan. Nah, oleh sebab itu, bersinarlah sekalipun kegelapan ada di sekeliling Anda dan begitu banyak orang tidak percaya dengan hasil kerja saudara, tidak percaya dengan apa yang saudara lakukan, tetaplah menjadi terang. Ya. Dan kita juga mengenal Basuki Cahayapurnama. Ahok, siapa enggak kenal? Dalam wawancara saudara dengan Najwa Shihab, Najwa bertanya gini, kan barusan beliau mendapat penghargaan seorang pejabat yang tidak korupsi. Pak Ahok, gimana perasaan Bapak mendapat penghargaan seorang pejabat yang tidak korupsi? Dia bukan bilang gini, saya bangga untuk itu. Dia dibilang begini, saya tidak bangga dengan penghargaan itu. Kok bisa saudara? Dia bilang begini, karena seorang pejabat memang sudah disumpah jangan korupsi. Jadi kalau kami tidak korupsi, bukan berarti kami hebat dan kami harus dapat penghargaan. Itu seharusnya menjadi tuntutan kami, kewajiban kami untuk tidak korupsi. Luar biasa saudara. Terang yang dibawa Basuki Cahayapurnama, masuk penjara tulis buku. Keluar orang bilang jangan jadi menteri, nggak bisa jadi wakil presiden, nggak bisa jadi apa-apa. Diangkat Jokowi. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan mengangkat kamu, tidak ada satupun yang bisa turun. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa tutup. Pertanyaan saya, maukah kamu menjadi terang? Waktu kamu mau, Tuhan buka. Jadi destiny orang percaya itu dua. Sekali lagi saya tegaskan, garam dan terang. Ya. Matius 5:13 itu bicara tentang garam. Matius 5 ayat 14 itu bicara tentang terang. Ya. Itu harus menjadi destiny kita. Itu harus ada terus di otak kita. Ya. Jadi waktu kita mau ngomong jorok, kita mikir kita ini garam. Kita mau nyakiti hati orang, kita pikir saya ini garam. Ya, saya pernah membaca status dari murid saya. Dia mungkin tersakiti dengan orang lain. Statusnya begini. Biarkan karma mengerjakan tugasnya. Keren saudara. Saya bilang ternyata karma ini bisa disuruh-suruh ya. Ayo karma jalan, kamu kerjakan tugasmu, ayo sana. Nah, saya juga pernah bicara dengan salah seorang, dia bilang gini, saya itu Kak nggak pernah takut dengan hidup, karena saya percaya karma. Nah, karma ini jangan bilang orang Kristen nggak percaya karma, Kak, salah. Karma itu istilah dunia, ya, istilah umum bahasa Indonesia. Nah, semua agama saya rasa percaya itu. Yang paling percaya itu Hindu. Hindu itu ada dua titik pengajarannya. Yang pertama karma, yang kedua kelahiran kembali, ya. Saya lupa itu istilahnya apa itu. Nah, kalau Muslim juga percaya karma. Nah, Kristen apalagi? Tapi kita namanya bukan karma, namanya tabur tuai. Kalau kamu menabur dalam roh, kamu menuai dalam roh, kamu menabur dalam daging, kamu menuai dalam daging. Nah, seperti itu, ya. Jadi
teman curhatan saya itu, yang curhat ke saya, dia bilang begini, satu saja yang saya pegang, saya nggak mau nyakitin hati orang Kak. Tapi kalau orang nyakiti hati saya, karma itu datang nggak pakai assalamualaikum dulu. Nggak pakai shalom, halo saya karma mau datang nih ya. Saya mau membuat kamu tobat gitu. Membalas kejahatan kamu ke orang lain, tidak ada. Dia pakai assalamualaikum, shalom, nggak pakai dia. Ya, nah oleh sebab itu penting sekali kita menjaga tingkah laku karakter kita agar menjadi garam dan terang. Jadi panggilan menjadi berkat itu harusnya dilakukan oleh orang percaya. Ya, Matius 15:13, kamu adalah garam dunia tadi, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi Tuhan itu menjadikan kita dengan tujuan. Tujuannya apa? Jadi garam dan terang. Tuhan kita membawa terang Kristus dalam komunitas. Tuhan ingin kita membawa terang Kristus dalam komunitas, yakni menjadi garam dan terang dunia. Ya, Tuhan ingin kita di komunitas itu jadi terang dan garam. Kalau kamu punya IPK bagus, kamu bisa cum laude, kamu selesai, kamu kerja bagus, itu nama Tuhan dipermuliakan, bukan cuma namamu, bukan cuma nama orang tuamu. Waktu kamu pelayanan luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang saya begini ya, saya pemerhati generasi milenial. Saya kalau lihat anak saya baca novel Boy Chandra, saya pengen tahu nih, agama apa. Saya bukan orang yang suka, agama apa, agama enggak. Saya cuma pengen tahu, Boy Chandra, bukan Kristen. Penyanyi, ya kalau penyanyi agak banyak dari kita. Novelis, kurang. Ya, penemu apa? Ya untuk di Indonesia ya, kalau di luar negeri pasti ya banyak ya. Saya bilang begini, Tuhan, ini generasi kita yang Kristen ini apa di kos? Jangan-jangan orang cuma baku pintu menangis 3 malam temakan. Ternyata belum siap aku. Mati jongana. Ya, saudara nggak bisa move on. Orang lain sudah di bulan, orang cuma belum siap kehilangan. Di situ terus Jo. Ya. Apalagi saudara? Melawan restu. Restu siapa yang ngelawan ini? Ya. Sudah dibilang enggak boleh. Itu bukan orang percaya. Tuhan minta tolong. Dia mau ikut kita. Mana ini melawan restu. Nah, kan? Tuhan, kalau boleh jodohku maunya ku dirinya. Tuhan bilang bukan. Yang itu Tuhan. Makanya kita ini susah maksimal. Karena kita percaya begini, apa yang kita yakini itu menjadi sebuah kebenaran. Tapi kebenaran yang salah. Tapi kebenaran Tuhan kita tolak. Akhirnya kita nggak bisa jadi terang. Ya, saudara, saya mau katakan ya, cinta tidak terlalu dibutuhkan kita. Orang-orang yang mengenal cinta Yesus. Kecuali cinta Yesus ya. Kalau cinta Yesus jangan mati, jangan pernah diambil daripada. Kalau cinta manusia, kasihan. Di luar sana masih 1000 perempuan, di luar sana masih 1000 laki-laki. Terus saudara menghabiskan hidup hanya untuk belum siap kehilangan, capek saudara. Minta tolong, ya. Maksimalkan hidup Anda untuk hal-hal yang berguna, jadi garam dan terang dunia. Nah, Bill Wilson, siapa dia Bill Wilson? Ini saudara penasaran. Ada nama Wilson di sini? Ada nama Wilson. Nah, Bill Wilson itu, ya, itu seorang tokoh yang sangat saya kagumi. Bill Wilson itu dulu dia ceritanya ayahnya dan ibunya berpisah, ya. Terus ibunya itu depresi, saudara, depresi. Nah, Bill Wilson ini dibawa ibunya ke jalan. Ayo nak kita jalan-jalan. Tiba-tiba di tengah jalan, mamanya berpikir, aduh, saya nggak mampu besarkan anak ini. Saya stres dengan keadaan rumah tangga saya. Anaknya ditinggalkan, saudara. Mamanya pulang, anaknya itu di jalan. Ditemukan orang 3 hari kemudian. Orang ambil. Nah, bapak ini yang membesarkan dia sekaligus membuat dia menjadi seorang hamba Tuhan. Disekolahkan di sekolah Alkitab. Bill Wilson adalah pemimpin gereja sekolah minggu terbesar di dunia. Pernah di sini jadi guru sekolah minggu ya, yang hanya 5 orang 10 ya, kasihan. Ya anak-anak, shalom. Sekarang namanya nyanyi kereta api, sudah cuma 10 orang bikin apal itu. Cepat sudah, pulang, bagi snack cepat sudah pulang. Ya, nah mungkin kita seringkali tergantung pelayanan kita dengan jumlah orang.
Tapi Bill Wilson memulai dari 0 anak sampai jadi ribuan gereja sekolah minggu terbesar. Nah, kalau yang kalian lihat gambar itu, saudara, yaitu sudah gabung dengan orang tua ya dalam KKR anak orang tua. Tempatnya di mana? Di Amerika, di pinggiran kota New York. Bapak ini, pendeta ini, pastor ini kalau jalan itu pakai baju terus pakai baju anti peluru. Kenapa? Karena dia pernah ditembaki bahkan di kepala 2 kali, hampir mati. Tuhan selamatkan dia. Bayangkan saudara, dia itu menggembalakan anak-anak sekolah minggu yang papa mamanya itu narkoba, sakau, ya, tiap hari sakau dan narkoba berat. Bahkan dia sudah punya bis sekolah minggu, dia bawa sendiri, seusia itu bawa sendiri. Jemput tuh, kebanyakan anak-anak kulit hitam di pinggiran kota New York. Dia menulis buku, bukunya ada 2 di saya, ya, kalau mau pinjam boleh. Bill Wilson. Nama gerejanya Metro Christian Center, ya. Sedikit lagi jadi nama gereja saya tuh, gedung Metron Education Center ya. Ya sedikit-sedikit mirip. Nah, ada juga yang namanya Muhammad Kasim Arifin. Nah, siapa dia? Ini kalau mahasiswa nggak pernah baca sejarah ini, waduh, bahaya. Apalagi mahasiswa pertanian. Sayangnya saya berbicara di mahasiswa hukum. Ya, Muhammad Kasim Arifin. Dia jadi terang untuk dunia pendidikan. Bayangkan ya, tahun 64 itu orang KKN harusnya 3 bulan. KKN-nya di mana? Di Waimital, Pulau Seram, Maluku. Ada di sini KKN sampai 15 tahun. Itu namanya pergi KKN, buat salah, hamilin anak orang, tinggal sana. Nah itu cocok. Itu 15 tahun. Tapi kalau di mana-mana saudara berbuat baik, KKN-nya bagus, 3 bulan harusnya pulang. Nah kenapa Muhammad Kasim Arifin sampai 15 tahun di Pulau Seram? Waktu teman-temannya sudah selesai, ayo Vin pulang kita yuk. Kita sedikit lagi nih mau wisuda. IPB loh, IPB. Siapa nggak tahu IPB? Ngana kira Untat, ini IPB bro. Nah, gitu kan? Itu universitas yang ratingnya bagus. Nah, waktu diajak, Muhammad Kasim Arifin ini bilang begini, saya nggak pulang. Cepat bisa jadi kepala dinas kementerian pertanian. Apa di sini? Ngapain lo kan? Saya mau mengabdi di sini kata Muhammad Kasim Arifin. Nah, apa yang terjadi temannya pulang. 15 tahun kemudian, tapi sebenarnya di jangka waktu tersebut keluarganya pihak kampus sudah sering nelpon. Pulang, ngirim surat, pulang. Belum ada telepon waktu itu maksud saya. Mungkin kirim surat, pulang. Dia nggak mau pulang. Nah, yang terjadi 1979 berhasil keluarganya dan pihak kampus IPB membuat dia pulang untuk wisuda. Bayangkan 15 tahun jadi orang yang diwisuda sudah tua sekali, saudara. Tapi waktu dia berdiri itu ada tepikan sorak Muhammad Kasim Arifin. Ini idola kita, ini luar biasa. Dia dapat Kalpataru, saudara. Karena hasil usahanya menolong masyarakat desa dalam bidang lingkungan hidup. Tahu enggak? Kalpatarunya seperti ini, dia enggak bawa pulang, dia taruh di bawah kursi. Yang ambil itu temannya ambil piala Kalpataru itu bawa ke rumahnya. Vin, lo ya luar biasa dah. Nih Kalpataru lo. Saya enggak butuh. Bagi saya ini hanya simbol pengabdian yang seharusnya. Kemudian pemerintah tawarkan, ayo kuliah S3, S2, S3 di luar negeri, di Amerika. No, saya nggak butuh itu. Tapi pada akhirnya dia menjadi dosen di salah satu universitas di Aceh. Dia bukan orang Kristen, tapi dia memberikan terang bagi dunia pendidikan. Ya, bagi masyarakat di sekitarnya. Dia lebih berasa, saudara. Teman-temannya sudah kaya, sudah punya rumah lebih dari 1, sudah mungkin punya mobil lebih dari 5. Dia bertahan di desa yang sangat terpencil dengan minimnya fasilitas selama 15 tahun. Saya mau bertanya, apakah Anda bisa? Terang menjadi terang itu bicara panggilan hidup, bicara passion. Apapun Anda harus bayar untuk sebuah passion. Benar, walaupun mungkin apa yang Anda terima tidak sebanding, saudara. Tapi jadilah berkat, ya. Nah, itu generasinya Kasim Arifin, itu tahun berapa? Nah, sekarang kita ada
Ya, kalau kalian mungkin ini di generasi Z ya, atau mungkin di generasi Y itu. Nah, sekitar tahun 1980-an lebih, saya rasa kalian kebanyakan di generasi Z ya, dari kelahiran tahun 2000-an atau mungkin juga ada di bawah ya. Nah, tapi sekarang kita sudah bukan ada di generasi Z, sekarang ada namanya generasi Alpha. Jadi setiap generasi ini, saudara, itu Tuhan mau kita jadi terang. Saya kelahiran 1980, berarti sekarang saya 41 tahun. 41 tahun. Nah, kalian berapa? Apalagi baru masuk dunia kampus. Wih, kaget. Biasa di pohon coklat, sekarang sudah di untat bro. Iyo. So pernah pi mall? Belum, Iko. So pernah nongkrong kafe? Belum. Biasanya nongkrong di bawah pohon coklat, sekarang sudah ngeliat kopleto. Ya, so lupa orang tua. Dulu janji, mama, kalau saya berhasil, saya akan bantu mama. Saya akan beli kebun coklat. Saya akan batani dengan mama. Pulang kampung, mamanya kasih bangun. Bangun, mau pi kobong. Orang bilang, apa itu kobong? Kita lupa. Ya. Setiap generasi itu Tuhan pakai. Apalagi kalian di dunia kampus. Pertukaran mahasiswa, ada nggak orang Kristen di sana? Ya, ada nggak orang Kristen di sana? Itu pertanyaan saya. Ikut pelatihan A, B, C, ada nggak orang Kristen di sana? Atau sama sekali nggak ada? Nah, ini bahaya ya. Kita harus menjadi berkat. Nah, Mark Twain berkata, 2 hari terpenting dari kehidupan kita adalah hari ketika kita dilahirkan dan hari ketika kita tahu mengapa kita dilahirkan. Jadi ketika kita tahu mengapa kita dilahirkan, kita sedang dalam posisi dewasa untuk mengetahui suatu tujuan dan kita akan semakin menyadari bagaimana mengambil keputusan-keputusan penting dalam kita. Nah, oleh sebab itu ada 2 hari yang terpenting. Yang pertama, hari kita lahir. 2 hal yang terpenting maksud saya. Yang pertama, hari kita lahir. Yang kedua, hari di mana kita menyadari mengapa saya dilahirkan. Ya, jadi kita bisa tahu tujuan hidup kita. Oleh sebab itu, Filipi 1 ayat 27a berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, dan Matius 7 ayat 17 berkata, setiap pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, ini salah satu tokoh George Barna dari Barna Group. Dia meneliti interaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya, dia berkata begini, setiap hari gereja lebih seperti dunia yang semestinya harus diubahnya. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa fungsi gereja kita ini ada 5, saudara. Penginjilan, pemuridan, pelayanan persekutuan, dan penyembahan. Dan itu juga harus terjadi di dunia kampus. Saudara harus jadi terang dan berkat di sana. Jadi menjadi terang itu goalnya adalah kita membangun karakter Kristus untuk menghasilkan generasi unggul. Ya, saudara lihat di sini ada salt and light, excellent karakter. Jadi apa yang saudara tunggu? Ya, kita harus jadi logik, berpikir yang cermat, berpikir positif. Light of the God in the campus. Ya, menjadi terang Tuhan di kampus. Jadi kita bisa nanti kalau ketemu teman-teman bisa bilang logik gitu ya. Pegang sini dulu baru logik. Berarti apa logik itu kepanjangannya? Light of the God in the campus. Ya. Saya berdoa supaya kita semua bisa maksimal untuk menjadi garam dan terang Tuhan. Jadi apa yang kita tunggu sekarang atau nanti itu menjadi keputusan saudara. Terima kasih. Saya memberikan kesempatan untuk panitia mengatur sesi tanya jawab. Silakan. Ya, buat adik-adik. Ya, buat adik-adik yang mau bertanya, silakan. Oke, ini ada yang raise hand. Grace Angelica. Iya, dipersilakan. Ya, Ibu, saya ingin bertanya, ini pertanyaan saya sedikit mengarah ke pergaulan mahasiswa, Ibu, atau pergaulan anak muda.
dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana pandangan ibu ketika melihat seorang mahasiswa atau mahasiswi masuk ke dalam pergaulan yang kurang baik, tetapi melaksanakan tugasnya menjadi garam dan terang. Dia masuk ke dalam pergaulan tersebut dengan alasan tidak memilih-milih teman, namun tidak mengikuti pergaulan buruk tersebut yang ada dalam lingkungan pertemanannya. Apakah dia masih bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah pergaulan yang buruk itu? Terima kasih. Saya langsung jawab. Ya, saya menangkap pertanyaan kalian, pertanyaan saudara. Jadi bisa dikatakan orang ini pelayanan ya, tapi juga dia hidup dalam sebuah komunitas yang mungkin di luar kebenaran, banyak melakukan mungkin hal-hal yang kurang baik ya. Mungkin dia masih bergaul dengan orang yang mabuk seperti itu ya, atau yang mungkin bicaranya masih ngawur, masih kebun binatang ya, dan ya seperti itu konotasinya. Apakah dia masih bisa dikatakan menjadi garam dan terang begitu? Sejauh dia tidak terpengaruh menurut saya. Sejauh dia tidak terpengaruh dan tidak sama dengan komunitas di mana dia bergaul, dia sudah bisa memberikan terang. Dia bisa dikatakan memberi terang dan garam di situ. Nah, salah satu kelemahan orang Kristen, kita selalu bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya setuju untuk area itu. Nah, tapi banyak dari kita menarik diri. Kita menarik diri dan hidup hanya di komunitas orang benar, di PMK, di gereja, ya. Kita menjauhi orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita lihat konteks pelayanan Yesus, Yesus berjalan dari desa ke kota, dia cari apa? Orang berdosa. Aku datang untuk orang yang berdosa, bukan orang benar, kata Yesus. Makanya dia dikritisi oleh orang-orang Farisi. Loh, katanya dia Tuhan, dia nabi. Kenapa ke rumah pemungut cukai? Kenapa ke rumah Sakeus? Kenapa memanggil Lewi sebagai seorang pemungut cukai menjadi muridnya? Akhirnya menjadi nama Matius. Ya, kenapa dia bergaul dengan perempuan-perempuan yang gak benar? Bahkan ketika seorang perempuan yang berzina kedapatan mau dibunuh, perempuan itu lari ke Yesus. Nah, inilah yang harus kita mengerti bahwa kita harus jadi terang, bukan berarti kita itu di gereja terus. Lama-lama silau, men. Terang dengan terang, ketemu silau. Makanya banyak perpecahan gereja. Maunya di gereja terus. Ku ingin tetap di sini. Pokoknya sana kafir, orang luar, pamabok, panjudi, pandero, tukang badero. Poin beres ya, jangan turun mau di sana. Tapi kita di sini baku sikat. Karena sudah terang dengan terang. Ya, masuk tahu dia apa? Karena belum tahu DP kasus. Sabantar kita cerita. Ya, gibah terjadi di gereja, pecah. Karena kita lupa ada tempat kita yang gelap untuk kita terangi. Tapi bukan berarti waktu kita ada di situ kita ikut-ikutan. Dulu nggak ngomong kasar, nggak ngomong jorok. Di situ karena mau menyatu jadi ngomong jorok, jangan. Ya, tato misalnya. Kenapa batato? Wih, penginjilan bro. Mana kira kalau di gangster ngate batato mau diterima? Nggak diterima. Siapa yang bilang? Tato itu nggak boleh untuk orang Kristen. Ya. Nah, kecuali dulu kamu belum bertobat sudah tato yang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertobat, sudah pelayanan terus bilang mau sama, jangan. Jadi menurut saya bisa dikatakan dia garam dan terang, yang penting dia tidak jadi sama dengan komunitas yang dihidupi. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ya, dipersilakan mungkin ada adik-adik yang lain masih mau bertanya. Ya, Ninyoman Rika. Ya, dipersilakan. Baik Bu, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah pandemi saat ini? Terima kasih Bu. Banyak ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu doa. Orang Kristen banyak bikin aksi sosial lupa doa. Ya. Yang pertama tentu doa karena itu kekuatan kita. Yang kedua, empatimu. Ya, harus terus dibesarkan. Ya, rasa kepedulian sosial kepada orang lain. Jangan di kos dapat kiriman beras 50 kg, kita simpan. Teman di kos kurang makan super mie, keluar kamari so mati. Ya. Jangan, jiwa sosial kita harus ada. Harus berani menabur. Jadi kalau ada misalnya aksi sosial dari Pomkris, kumpul beras satu mahasiswa 1 liter, kumpul. Itu merupakan
rasa empati kita yang kita bisa salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah kita bisa menjaga diri. Nah, hari ini kan apa-apa mahal ya, dan susah. Saya percaya orang tua kalian juga di kampung tuh lagi susah. Jangan biarkan hawa nafsu daging menguasai Anda, apalagi kamu yang tinggal di kota. Lihat fashion, ikut orang. Pakai jeans yang agak sobek-sobek, aduh saya belum punya itu. Ada di NIMS, berapa? 150, boleh Jo. Kirim, minta kirim sama orang tua, mah kirim uang. Baru kemarin, hilang, jatuh di Grab. Padahal Shopee di NIMS. Ya. Nah, pandemi itu membutuhkan kepekaan kita untuk sadar bahwa sekarang kita dalam masalah ekonomi yang sulit. Seharusnya sebelum kita belajar memberi, kita juga mengendalikan diri untuk tidak membeli apa-apa yang tidak dibutuhkan. Orang Kristen harus tahu keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan nggak pernah habis, sampai kita mati masih ingin. Tapi kalau kebutuhan harus dipenuhi. Ya, kalau kita bisa memenuhi itu. Jadi saya mau katakan bahwa kita dulu mengendalikan diri, kedua empati kita harus ada. Ya, dengan berani menabur, memberkati orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lagi? Ya, mungkin masih ada. Oh, ada ya. Marcella Fionita. Ya, kepada Marcella, silakan. Ya baik Bu, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, saya masih kurang paham itu apa yang dimaksud dengan pemuridan itu yang bagaimana Ibu? Pemuridan. Oke, pemuridan. Walaupun bukan fase pemuridan ya, saya jawab sedikit. Pemuridan itu adalah konsep di mana kita bertumbuh bersama dalam kelompok kecil. Kenapa mesti pemuridan? Ada banyak alasan. Yang pertama, di pemuridan saudara bisa terbuka. Ya. Ajaran Kristen itu mengajarkan di kitab Yakobus begini, saling mendoakanlah kamu, saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Kenapa banyak orang tidak pernah move on? Banyak orang mengakhiri hidupnya di bunuh diri, di fase bunuh diri ya. Dan banyak orang tidak bertumbuh karena nggak dimuridkan. Kalau kamu ke gereja hari Minggu, kamu cuma dengar pendeta kamu khotbah. Apa kamu bisa bilang, Pak, permisi, saya mau cerita tentang masalah saya? Tidak mungkin. Nah itu bisa kamu lakukan di kelompok kecil. Maka firman Tuhan yang di Yakobus itu tergenapi, saling mengaku dosa, saling mendoakanlah kamu supaya kamu sembuh. Nah, jadi itu harus kita tahu. Yang kedua adalah tempat kita bertumbuh tidak ada lain selain komunitas. Dan komunitas tidak mulai dari komunitas besar, itu mulai dari kecil. Tidak mungkin dong kita menceritakan masalah kita sama orang lebih dari 10 orang. Kecuali memang saudara niat masa lalu dijadikan bahan pembahasan. Tapi selamanya kita akan cari orang yang bisa dipercaya. Bahkan dalam kelompok kecil pun kita akan pilih. Oh si A bisa saya percaya, oh si B bisa, oh si C mulut bocor, ini ember bocor, ini tandon bocor, ini laut bocor. Nah, kita bisa tahu kan, oh yang ini aja yang saya percaya. Nah, itu baru dalam konteks kelompok kecil loh. Belum lagi kelompok yang besar. Jadi benar-benar kebutuhan pemuridan itu penting. Yang ketiga, itu perintah Yesus satu-satunya sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Dan baptislah mereka bla bla bla. Apa bedanya murid sama gerombolan? Beda murid sama pengikut. Ya. Misalnya gini, saya seorang guru di SMK Nusantara. Murid saya itu bebas datang ke saya, Mem atau Bu, saya mau ceritain. Tapi kalau cuma pengikut, fansnya Ibu Mega misalnya. Ada Bu Mega, ada. Saya mahasiswa dari ini, mau ketemu Ibu. Beda, ya. Bahkan begini, Yesus pun itu bicara kepada ke-12 murid dengan orang lain beda. Coba lihat pengajaran Yesus di Alkitab untuk orang banyak, itu bicara perumpamaan. Ya, anak yang hilang, dirham yang hilang, ini yang hilang. Sampai murid-muridnya bingung, Tuhan, guru, Tuhan kok kalau ngomong di luar, itu selalu perumpamaan. Tapi kita kok belak-belakan. Bahkan Tuhan tuh kalau marah, bilang Petrus lihat iblis sementara menampi kamu, tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Tuhan tuh kalau bicara dengan kita seperti ini Tuhan, menempeleng, sakit. Tapi kalau di orang banyak ada seorang anak, ada sebuah keluarga yang sulung begini, yang bungsu begini, semuanya perumpamaan. Yesus bilang begini,
orang banyak nggak ngerti isi hati saya, tapi kamu murid tahu isi hati saya. Jadi begini, dalam konteks kelompok pemuridan, kita mengerti isi hati Tuhan dibanding kita tidak ikut dalam pemuridan. Ya, nah sebenarnya ini sesi khusus kalau saya mau bawakan, tapi saya rasa 3 hal itu tadi bisa mewakili kenapa Anda harus hidup dalam kelompok kecil. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya mungkin masih ada yang, ini ada Jessica Verolika. Ini semua cewek-cewek yang bertanya. Ya, para Sri Kandi silakan. Sri Kandanya enggak ada ya, Sri Kandi saja ya. Shalom, selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya mau bertanya ini tentang pergaulan anak muda, tapi ini lebih ke pendapatnya Ibu sih. Baik. Iya sih, nggak apa-apa sih. Ya. aman sih ya. Oke, silakan. Contohnya si ini perempuan A, dia ini rajin sekali pergi gereja, dia ikut pelayanan di mana-mana. Orang-orang sampai ibu-ibu saja, oma-oma kenal dia karena pelayanannya itu rajin sekali. Tapi tiba-tiba dia ketemu dengan laki-laki. Terus dia kayak, oh saya falling in love dengan ini laki-laki, jadi kayak saya percaya sepenuhnya dengan ini laki-laki. Terus dia buat kesalahan, sampai akhirnya dia berisi. Iya, hamil, begitu. Terus kayak kan kalau awal-awal bulan pasti belum kentara perutnya, jadi dia masih aktif-aktif, bercerita. Iya, masih aktif. Terus bulan-bulan keberapa, pokoknya perutnya sudah mulai agak besar, dia sudah takut mau pergi kumpul ke gereja, iya, karena nanti ditanya ini anaknya siapa, kan, jadi kayak dia masih malu. Tapi satu hari dia memberanikan diri untuk pergi, di situ perutnya sudah besar, dia memberanikan diri. Pertanyaannya? Terus dia ditanya, ini anaknya siapa? Kenapa enggak pernah cerita kalau mau kawin, mau menikah? Di mana? Siapa papanya? Kan dia sudah tak salah, Bu. Jadi dia sudah melakukan dosa Jadi dia punya 2 pilihan. Pilihan pertama dia jujur, tapi dengan resiko dia malu dan orang tuanya juga pasti tanggung malu. Dan dia juga tambah dosa dong. Pilihan yang kedua, dia tutup, dia tidak umbar, tapi dia berbohong lagi. Jadi tambah dosanya pasti tak tambah. Jadi kalau menurut Ibu, jika Ibu di posisi itu, Ibu pilih pilihan yang mana? Yang baik menurut Ibu. Tapi kayaknya enggak ada yang baik sih itu. Terima kasih ya. Saudara sudah memposisikan saya di saat di saat yang sulit dan saya bukan pelaku di situ ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, ini memang true story atau cuma dari novel? Ya. Tidak, lalu ada pembelajaran katekisasi. Lalu yang saya tanya sama Engku, jadi sekarang kan ada Ibu, jadi pendapat seorang perempuan begitu. Perempuan. Dalam hal itu, saya berpendapat begini: tidak ada bau busuk yang tidak pernah bisa tercium. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan sesuatu pasti kecium. Jadi begini, kalau dia melakukan opsi kedua, dia diam, dia tutup, mau tutup sampai kapan? Apakah dia tidak mau ke mall? Nggak ke pasar? Kan? Nggak mungkin, pasti keluar. Dan orang lain akan tahu, oh dia eksiden rupanya, dia sudah hamil. Ya, pastinya opsi yang pertama yang harus menjadi pilihan. Dia harus mengaku dosa kepada gembalanya, ke komunitasnya, gerejanya, ke orang tuanya apalagi, ya, kemudian minta pertanggungjawaban pacarnya. Jangan jadi perempuan bodoh. Ya, kalau sudah dibuat begitu, cari laki-laki. Dia mau sembunyi di mana, cari. Kecuali ya, ada beberapa kasus yang saya tangani. Memang tidak bisa dinikahkan. Ya, itu juga keputusan daripada mereka menikah terus besok-besok cerai ya. Ya, pasti akan lebih rumit peristiwanya atau kisahnya. Jadi sebaiknya
opsi yang pertama tadi, datang mengaku dosa, ya, kemudian besarkan anakmu. Semua manusia pernah berbuat salah. Orang nggak akan nilai kamu di masa lalumu, ya. Orang akan melihat bagaimana effort kamu memperbaiki masa lalu. Jadi walaupun kamu gagal, buktikan bahwa sekarang kamu bisa jadi orang baik-baik. Ya, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa walaupun kita pernah punya masa lalu yang buruk, kita masih bisa punya kesempatan untuk jadi terang dan garam. Asalkan kita mau berubah, bertobat, dan melakukan banyak recovery dalam hidup kita. Itu dari saya. Terima kasih.